Misteri Allah Tritunggal sebagai inti iman kita, sekaligus panggilan untuk bersekutu dalam cinta Allah. Saudara-saudariku, di mana saja Anda berada, kita mengenal tripod yang digunakan oleh para fotografer dikala mereka hendak membidik suatu objek, suatu momen atau peristiwa dengan baik. Dan tripod itu memiliki 3 kaki yang sama fungsinya. Dan juga di atas tripod itulah diletakkan kamera, didudukkan sebuah kamera, lalu kemudian fotografer akan membidik objek yang dia mau dengan baik. Dengan menggunakan tripod, pasti hasilnya akan lebih baik dan tidak goyang. Saudara-saudariku, Allah Tritunggal adalah cara Allah mengkomunikasikan dirinya kepada manusia. Allah Tritunggal adalah persekutuan cinta Allah kepada manusia. Allah Tritunggal selalu menemani dan ada bersama kita kapan dan di mana saja kita berada. Dia nyata. Ia hadir sekarang dan di sini. Allah Tritunggal adalah persekutuan cinta Allah kepada ciptaannya. Ia adalah cara Allah membahasakan cintanya kepada manusia. 3 pribadi, tetapi satu Allah. Ia hadir dalam diri Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa menciptakan segala sesuatu yang ada. Allah Putra menyelamatkan dan membawa pulang ciptaan Bapa untuk kembali berjalan pada jalan yang benar dan hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Dan Allah Roh Kudus, Dialah yang senantiasa menyertai, menemani, menolong, menguatkan, dan mendewasakan ciptaan. Allah Roh Kudus menolong manusia untuk mengerti karya kasih Allah, mengalaminya, dan kemudian membaginya dengan sesama dalam kehidupan yang konkret. Sederhananya, konsep Allah Tritunggal itu bisa dijelaskan dengan simbol tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Ia menciptakan segala sesuatu yang ada, baik di darat, di laut, ataupun di udara. Segala sesuatu yang ada tanpa kecuali diciptakan oleh Bapa. Ciptaannya ini teristimewa manusia, dilengkapi dengan kemampuan akal budi dan juga nurani. Maksudnya untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Akal budi dan nurani manusia menuntun manusia dalam terang iman dalam kehidupan setiap hari. Kadang kecenderungan dosa itu menguasai manusia. Dan karena itu manusia yang adalah gambaran Allah mencederai gambarannya itu sehingga jatuh dalam dosa. Umumnya manusia jatuh dalam dosa karena ingin menyerupai Allah. Oleh kesombongan, manusia jatuh dalam dosa. Dan karena itu manusia mengalami ketidakteraturan dan mengalami hal yang tidak menggembirakan dalam hidupnya setiap hari. Singkatnya, kesombongan adalah akar dosa yang membuat manusia, yang membuat ciptaan jauh dari Allah. Karena itu Allah Bapa mengutus Putra Tunggalnya untuk menyelamatkan ciptaan yang ada, teristimewa manusia, untuk kembali pada jalan yang benar, untuk kembali menjadi ciptaan yang baik. Allah Putra, Dialah utusan Bapa untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan ciptaan. Tetapi kecenderungan dosa yang ada pada manusia tidak hilang begitu saja. Maka manusia kembali jatuh dalam dosa dan bahkan mengulangi dosa yang sama. Karena ketertutupan hati ciptaan atau manusia, maka Putra Allah juga dibunuh.
ia mati, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Allah Putra yang hadir di tengah dunia ada bersama manusia, ditolak manusia, dan karena itu ia dibunuh. Dengan kenyataan itu, cinta Allah pada manusia tidak berkurang. Dengan kerahimannya yang tak terbatas, ia mau menyelamatkan manusia. Dan karena itu, Allah Bapa mengutus Roh Kudus untuk menemani manusia, supaya manusia kembali ke jalan yang benar, supaya manusia kembali menjadi ciptaan yang baik dalam kehidupannya setiap hari. Karena itu Roh Kudus, Dialah yang menyertai manusia, menyertai ciptaan sampai selama-lamanya. Roh Kuduslah yang selalu ada dan hadir dalam kehidupan manusia. Dialah yang memampukan manusia untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Dialah yang menolong kita dan membantu kita untuk menghindari dosa, menghindari yang jahat. Dialah yang menolong kita untuk memahami rahasia kasih Allah teristimewa untuk mengalami sukacita surgawi dalam kehidupan setiap hari. Roh Kuduslah yang memampukan kita supaya ada harmoni, ada damai dalam kehidupan setiap hari dengan semua ciptaan yang ada. Roh Kudus menganugerahkan keberanian kepada manusia untuk menjadi saksi kemurahan dan kerahiman Allah kepada sesama di tengah dunia. Allah Tritunggal, tiga pribadi, satu Allah. Allah Bapa bukan Allah Putra, bukan Allah Roh Kudus. Allah Putra bukan Allah Bapa, bukan Allah Roh Kudus. Demikian juga Allah Roh Kudus, bukan Allah Putra, bukan Allah Bapa. Allah Tritunggal, tiga pribadi, satu Allah. Karena itu saudara dan saudari, di zaman dahulu kala itu orang biasanya mengenal tungku api. Dan pada tungku api itu senantiasa menggunakan tiga batu yang besarnya sama. Dan kemudian itu diatur dengan rapi dengan jarak yang sama. Dan di atas tungku batu itulah diletakkan periuk untuk menanak nasi, atau untuk merebus air, atau untuk memasak sayur. Dan di antara ketiga batu itu ada celah. Dan di celah-celah itu dimanfaatkan untuk memasukkan kayu bakar. Dan juga supaya ada angin yang masuk untuk menyalakan api pada kayu bakar yang ada. Kalau ketiga tungku batu itu tidak seimbang atau miring, maka periuk yang ada di atasnya juga ikut miring. Dan andaikan ketiga tungku batu itu tidak sama, maka nasi yang ditanak di atasnya dalam wadah periuk tanah liat itu pasti juga akan matang dengan tidak merata. Pasti matangnya tidak baik. Karena itu saudara dan saudari, supaya nasi yang dimasak di atas tungku batu itu menjadi matang dengan baik, maka batu itu mesti rata, mesti besarnya sama, dan ditaruh secara seimbang. Saudara-saudari, Allah Tritunggal, Dialah yang memampukan kita untuk senantiasa memahami misteri cinta Allah dalam kehidupan setiap hari. Cintanya senantiasa menyertai kita. Karena itu Santo Paulus membahasakannya secara baik dalam ungkapan iman ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kalian. Itulah yang kita bisa baca dalam suratnya yang kedua kepada umat Korintus bab 13 ayat 13. Inilah doa sekaligus salam Paulus yang senantiasa dipakai dalam pembukaan perayaan Ekaristi. Maksudnya apa? Supaya Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa merajai hidup kita. Dan kalau Allah Tritunggal merajai hidup kita, maka tidak ada tempat lagi untuk pengaruh iblis atau kuasa kegelapan dalam hidup kita dan mengambil alih damai serta sukacita yang kita miliki. Rasul Yohanes menggambarkan secara jelas persekutuan Allah Tritunggal dan cintanya kepada manusia.
Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia mengutus anaknya untuk menyelamatkan dunia. Saudara-saudari, Tuhan mencintai kita dengan cinta yang tak terbatas. Ia senantiasa ada bersama kita, kapan dan di mana saja kita berada. Musa mengalami tuntunan dan kasih Allah dalam perjalanannya menghantar orang Israel dari Mesir menuju tanah terjanji. Cinta Allah itu senantiasa menemani mereka, menguatkan dan meneguhkan mereka sehingga sampai di tanah terjanji. Semoga kasih Allah juga menguatkan kita dalam seluruh situasi dan peristiwa hidup kita sekarang dan selamanya. Amin.